Horas. Kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem dari HKBP Persiapan Resort Bumi Anggrek Bekasi. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 19 Oktober 2024. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan bernyanyi buku yang di nomor 766, bait yang pertama dan yang kedua. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikianlah firman Tuhan. Banyak hal di dunia ini yang dianggap orang sebagai hal biasa dan bukan hal berharga sampai ia kehilangannya. Misalnya adalah hal kesehatan. Banyak orang tidak peduli dengan kesehatan tubuhnya dan berbuat sesuka hati terhadap tubuhnya sampai akhirnya kesehatan itu disadarinya begitu berharga ketika ia sudah jatuh ke dalam sakit penyakit yang parah. Ada suatu janji yang diberikan Allah kepada leluhur atau nenek moyang Imam Eli, yaitu dimulai dari Harun dan keluarga mereka. Harun dipilih Allah dari segala kaum di Israel untuk menjadi imam bagi Allah, supaya Harun dan keturunannya mempersembahkan korban bagi Allah di tempat Maha Kudus Allah. Dan karena itu Allah berjanji bahwa Harun dan seluruh keturunannya akan hidup selama-lamanya di hadapan Allah. Artinya Allah memberi tempat istimewa kepada Harun dan keturunannya, sehingga Allah berkenan kepada mereka untuk selama-lamanya. Oleh karena Eli dan anak-anaknya adalah juga keturunan dari Imam Harun, maka janji itu juga berlaku bagi mereka. Namun janji itu tidak dianggap berharga oleh anak-anak Eli. Mereka telah menghina Allah dengan berlaku jahat dalam tugas mereka sebagai imam di kemah kediaman Allah. Mereka berlaku rakus terhadap korban sajian yang dipersembahkan umat Israel. Itu artinya mereka memandang rendah terhadap korban yang telah dipersembahkan umat bagi Tuhan Allah.
Bahkan mereka telah berperilaku seks bebas terhadap perempuan-perempuan yang melayani juga di depan pintu kemah pertemuan. Namun sayangnya adalah Imam Eli tidak bertindak yang proporsional untuk mencegah maupun menghukum anak-anaknya yang telah berlaku jahat itu. Sehingga Imam Eli pun diperhitungkan sebagai bagian dari keluarga yang memandang rendah Allah di rumah Allah sendiri. Akibatnya adalah seperti yang dinyatakan dalam ayat firman Tuhan hari ini. Janji itu dibatalkan oleh Allah sendiri bagi Eli dan anak-anaknya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan dihormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikianlah Allah akhirnya mencabut hak keistimewaan Eli dan anak-anaknya, karena mereka telah memandang rendah Allah dengan berlaku jahat di rumahnya sendiri. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, Alkitab sebagai firman Tuhan sudah menyatakan janji Allah bahwa sebagai orang percaya, kita diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang telah menjadi manusia dan mati untuk menebus kita dan membebaskan kita dari maut karena dosa. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak menganggap remeh janji Allah itu. Kita diajar untuk menghargai janji Allah itu, yaitu dengan hidup yang benar di hadapan Allah. Hidup yang menunjukkan rasa hormat kita kepada Allah melalui ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Allah yang telah menjadi manusia dan mati bagi kita, sudah selayaknya mendapat penghormatan dari setiap kita, yaitu melalui hidup yang mengabdi kepadanya. Sekalipun Allah telah berjanji memberi keselamatan kepada setiap orang percaya, namun firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, setiap orang yang menghormati Dia akan dihormatinya. Namun mereka yang menghina Allah melalui kehidupannya yang jahat akan dipandang rendah oleh Allah sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang menghargai janji keselamatan itu dengan hidup, dengan tertib dan hormat kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu dan janji-Mu yang menyelamatkan kami orang berdosa melalui kasih-Mu itu. Kiranya Engkau juga mengajar kami dan menguatkan kami untuk hidup dalam hormat kepadamu, dalam takut akan Engkau, sehingga janji itu terus menjadi bagian kami, orang-orang percaya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.